Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulim wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu wa syarihu wa huwa syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid dharain, amin. Wa ammal majazul mufradu, dan adapun majaz mufrad, wa huwal musyaru ilaihi fi ma taqaddama, dan itu yang diisyarahkan oleh musannif fi ma taqaddama, fi ma ay fi syai'in taqaddama dzikruhu, di mana itu fi maqami ay syai', fi maqami taksim, ya. Fi ma taqaddama itu di maqam taksim. Di mana maqam taksim? Yaitu saat beliau berbicara tentang al-majaz imma fil isnad wa imma fil kalimah. Jadi di situ. Jadi jangan lupa kawan-kawan, sebagaimana tradisi para musannif saat mengatakan fima taqaddama dzikruhu atau fima sayati dzikruhu, itu kalian harus tahu mauqi'nya. Jadi maudhi' atau mauqi' daripada taqaddama dzikruhu yang sudah berlalu penyebutannya itu kira-kira di mana. Maka fima taqaddama biqaulihi wa amma fil kalimah gitu. Maka di sini musannif di sini syarih malah mentasrih. Jadi biqaulihi, taqaddama biqaulihi yang sudah berlalu dengan perkataannya matin, wa amma fil kalimati, dan sedangkan dalam kalimat. Kemudian sebelum saya beranjak untuk menjelaskan ini gitu, sebelumnya kita membahas bahwasanya ta'rif daripada majaz mufrad itu adalah dimulai dengan kata al-kalimatul musta'malatu fi ghairi ma wudi'at lahu. Dan ini adalah ta'rif yang masyhur indal bayaniyin. Jadi ulama bayan atau ulama balaghah, ta'rif majaz mufrad atau majaz fil kalimah yang masyhur adalah sebagaimana yang disebutkan oleh musannif, al-kalimatul musta'malatu fi ghairi ma wudi'at lahu. Ada ta'rifun masyhurun. Ta'rif yang masyhur. Ada ta'rif yang tidak masyhur. Ta'rif yang tidak masyhur ini tidak dimulai dengan al-kalimatul musta'malah, tapi dimulai dengan isti'malul kalimah. Jadi kalau di sini kita mendapati al-kalimatul musta'malah, maka penekanannya adalah pada objek kalimatnya. Tapi kemudian di ta'rif yang lain itu adalah isti'malul kalimah, sehingga yang ditekankan adalah fi'lul mutakallimnya. Itu pekerjaannya mutakallim karena itu masdar hadas. Itu kejadian. Apa yang membedakan ini dan itu? Yang membedakan antara kalimatul musta'malah dengan isti'malul kalimah. Pertama, perbedaannya tadi, al-kalimatul musta'malah berarti itu adalah konten daripada fi'lul mutakallim, sedangkan isti'malul kalimah adalah fi'lul mutakallimnya. Pengaruhnya kepada apa? Kita. Kalau saya kemudian mengatakan wa amma al-majazu al-kalimah fahuwa al-kalimatul musta'malatu, kalimat gitu yang digunakan. Nah, kalimat yang digunakan ini adalah kalimatun musta'malatun fil kalimah. Gitu. Fal kalimatu ista'malat nafsaha. Maka kalimat menggunakan dirinya sendiri, dan itu tidak bisa. Tidak bisa kalimat mengungkapkan dirinya sendiri tanpa ada mutakallim. Bisa tidak? Ini saya katakan kepada kawan-kawan bahwasanya taklil atau alasan-alasan dari musannif di kitab-kitab akliyat itu akan dimasukkan kepada hal-hal yang sifatnya akliyat juga. Mustahil ada kalimat dan dia bukan orang mengungkapkan dirinya.
Bagaimana? Itu al kalimah itu lam tastamil nafsaha. Dia itu tidak mungkin menggunakan dirinya atau mengungkapkan dirinya. Maka lam yasih. Kalau kita mengatakan al kalimatul musta'malatu fil kalimatil musta'malati. Karena fima itu fi maknan, maknanya adalah makna daripada kalimat yang digunakan. Jadi seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi alasannya adalah karena kalimat tidak bisa mengungkapkan dirinya karena dia bukan mutakallim. Ya, tidak bisa mengungkap, tidak bisa istimal, tidak bisa mengistimal dirinya. Karena untuk mengistimal sesuatu ya harus akil, harus dan seterusnya. Minimal hayawan. Tapi kalimat kan bukan hayawan, bukan akil, bukan ayyahasyai. Maka kalau kita menggunakan wa ammal majazu fil kalimat, bertahan dan tidak mengganti kata majaz, kata kalimat dengan apa? Dengan mufrad gitu. Maka takdirannya akan menjadi al kalimatul musta'malatu fil kalimatil musta'malati. Karena fi ghairi ma wuti'at lahu itu maknanya seperti itu. Fil kalimatil musta'malati. Paham ya? Akan menjadi seperti itu. Berbeda halnya gitu kalau menggunakan isti'malul kalimah gitu. Isti'malul kalimah menggunakan kalimat maka sah. Maknanya apa majazu fil kalimah? Isti'malul kalimah, karena isti'mal itu adalah fi'lun mutakallim dan mutakallim menggunakan kalimat sah gitu. Karena yang menggunakan kalimat adalah mutakallim. Tapi kalau al-kalimatul musta'malatu kemudian ta'rifnya awalnya adalah al-kalimah, maka lam yasih. Jadi itu yang pertama. Gitu ya. Kemudian jadi jangan lupa kawan-kawan, kalau kita menggunakan al-kalimat tetap bertahan itu dengan apa? Membawa redaksi yang di makom taksim di awal, imma fil isnad wa imma fil kalimah, kemudian dibawa saat mentakrifkan al-majazu fil kalimah adalah al-kalimatul musta'malah, maka itu al-kalimah tusta'malu nafsahu, tusta'malu nafsaha, maka kalimat menggunakan dirinya sendiri, dan ini tidak mungkin. Itu falam yasih kalamul musannif, maka kalamnya matin itu tidak sah. Karena ada kalimat menggunakan dirinya. Atau kita bisa mengatakan al-kalimatul musta'malatu fil kalimatil musta'malah, tidak bisa, kalimat gitu masuk dalam dirinya sendiri. Artinya dia kalimat ini takunu dzarfiyatan li nafsiha, dia menjadi dzaraf untuk dirinya sendiri, nggak bisa. Mana ada wadah mengwadahi dirinya sendiri, nggak bisa. Tapi kemudian kalau menggunakan takrif yang tidak masyhur, seandainya musannif matin kemudian mengatakan wa ammal majazu fil kalimah adalah isti'malul kalimah, ini takrif yang tidak masyhur. Berarti ada dua takrif. Takrif masyhurnya adalah kalimatul musta'malah, takrif tidak masyhurnya adalah isti'malul kalimah. Ya sih. Karena isti'malul kalimah. Karena isti'malnya adalah fi'lul mutakallim. Makanya kemudian diganti menjadi al-mufrad. Itu. Sehingga amal majazul mufrad, kemudian al-kalimatul musta'malah. Maka kata mufrad disifati dengan al-kalimah. Gitu. Jadi seperti itu.
fayasih, maka itu sah. Jadi itu jawabannya. Maka kemudian di sini ini, maka kemudian di kalamnya syarih wa ammal majazul mufrad ila akhirih wa amma fil kalimah, terus kemudian wa udila anhu. Huna di sini berarti fi maqamit ta'rif. Berarti fi maqamit taqsim menggunakan al kalimah, fi maqamit ta'rif menggunakan al mufrad. Liyata'atta lahu ta'rifuhu, supaya ta'rifnya itu sah. Litasihha lahu ta'rifuhu. Ya, ta'atta itu bisa berefek atau berpengaruh, maknanya bisa atau bisa sah. Liyata'atta lahu ta'rifuhu, supaya lahu maksudnya lil majazil mufrad. Ta'rifu ay ta'rif majaz mufrad. Dengan apa? Dengan mengatakan itu bi qaulihi atau bi ta'rifil masyhur al kalimatul musta'malatu. Kalau mengganti dengan kata mufrad, karena maknanya akan menjadi seperti ini. Gitu. Ammal majazul mufradu al mausufu bil kalimatil musta'malati sah. Tapi kalau kamu mengatakan ammal majazul kalimat, enggak, ammal majazu fil kalimatil, kemudian al mausufati bil kalimatil musta'malah lah, saya kunu dzarfan li nafsihi. Gitu. Maka dia masuk kepada dirinya sendiri lah, guys. Nah, kecuali nanti musannif membawa apa? Membawa ta'rif yang tidak masyhur, isti'malul kalimat sah. Mengatakan wa ammal majazu fil kalimat, ammal majazu fil kalimah isti'malul kalimat sah. Makanya di sini beliau mengatakan la yata'atta lahu ta'rifu, alasannya tadi karena akan menjadi dzarfan li nafsihi, atau dia akan istamala nafsahu. Liyata'atta lahu ta'rifuhu bil kalimatil musta'malati ila akhirih, maksudnya liyakuna jariyan, agar supaya gitu, apa ta'rifnya musannif ini, kata-katanya musannif ini jariyan alal masyhur. Ma ma'na al masyhur? Alat ta'rifil masyhur. Apa itu? Ya tadi al kalimatul musta'mal itu kama waqa'a fil matni, sebagaimana yang ada di matan. Wa illa, kalau tidak, apa maksudnya wa illa? Wa illam gitu yu'dal gitu, an kaunihil kalimah ila kaunihi mufrad, kalau tidak diganti dari kalimat kepada mufrad berarti tetap itu baqiya kama huwa, tetap mengatakan wa amma majazun fil kalimah gitu. Maka akan mengatakan bagaimana? Wa la'arrafahu, maka dia musannif atau matin itu akan mentakrifkan majaz fil kalimah itu dengan mengatakan bil isti'mal, yaitu isti'malul kalimah. Jelas? Wa huwa wa in kana sahihan, dan itu ya memang betul sah-sah saja, ya enggak? Wa in kana sahihan, meskipun musannif mengatakan al kalimah kemudian mengganti dengan kata apa? Dengan kata isti'malul kalimah, meskipun itu sahih, illa annahu laisal masyhur, hanya saja itu tidak masyhur. Berarti di sini musannif lebih mengutamakan yang masyhur. Maka mungkin yang tidak masyhur itu ada masalah dengan mengatakan isti'malul kalimah. Itu masalahnya di mana? Kalau fi'lul mutakallim. Kalau fi'lul mutakallim dikiranya nanti kamu akan ke majaz akli. Isnad. Dia seperti itu. Dikiranya akan ke sana. Dikiranya. Padahal majaz fil kalimah itu adalah kalimatnya itu sendiri yang menjadi majaz. Bukan proses dari pekerjaannya mutakallim. Tapi di sini tetap mengatakan wa in kana sahihan, itu meskipun dia sahih, illa annahu laisa masyhur. Wa in kana sahihan apa? Wa in kana ta'rifu sahihan, meskipun ta'rifnya yang isti'malul kalimah itu tetap sahih, itu tidak ada masalah berarti.
illa annahu laisa masyhur, hanya saja dia tidak masyhur. Nah, sekarang ada pertanyaan lain, kenapa tidak dari awal mengatakan imma ayyakuna fil isnad wa imma ayyakuna fil kalimah? Kan gitu ya. Kenapa tidak mengatakan seperti itu? Nah, musannif kemudian wa'abbara fi ma taqaddama bima taqaddama. Kemudian beliau mentakdirkan atau memberikan redaksi dengan al-kalimah itu fi bima taqaddama dengan kata kalimat itu. Fi ma taqaddama berarti fi maqamit taksim itu, bima taqaddama dengan kata kalimat, li'annahul ansab karena itu yang lebih munasib, li'annahul ansabu biqaulihi fil isnad ya, dengan kata fil isnad itu. Karena nanti musannif akan kembali kenapa kok ini munasib. Imma ayakuna fil isnad wa imma fil kalimah wa imma fil murakkab dan seterusnya seperti itu. Karena menurut beliau itu yang apa? Itu yang munasib, al-ansab. Baik, itulah taklilan daripada perkataannya musannif. Kenapa dia mentakdil dari perkataannya kalimat kepada maf'ul. Kemudian setelah itu kita ke permasalahan isti'arah. Kita akan mengulang sebentar tentang isti'arah supaya setelah itu kita ke taksimnya isti'arah. Isti'arah sebagaimana yang kita ketahui al-kalimatul musta'malatu fi ghairi ma wudi'at lahu li alaqatin musyabahatin. Al-muhim itu. Karena ana alaqah musyabah. Gitu. Tapi harusnya kita mau menjelaskan isti'arah itu berarti harus melalui tasbih dulu. Gitu. Di beberapa kitab sebelum menyebutkan isti'arah itu menyebutkan bab tasbih. Tapi di sini musannif menyebutkan isti'arah dulu. Tasbihnya mana? Tidak disebutkan. Gitu. Wa ma'adzalik tasbih itu bukan majas. Tasbih itu hakikat. Ada yang majas nggak di tasbih? Nggak ada. Itu kita mengatakan ra'aitu asadan, ra'aitu rajulan, itu kal asadi fi syajaati. Semua kalimatnya itu tidak ada yang majas. Maka kalau kalian itu di mana-mana menemukan fi'il mil bayan, kemudian menemukan pembahasan tasbih, itu bukan maudhu'nya ilmul bayan, bukan masailnya, bukan permasalahan ilmul bayan. Karena dia sama sekali tidak ada kaitannya sama majas, hatta walal kinayah. Itu bukan. Karena itu hakikat. Cuman permasalahannya itu al-isti'arah. Isti'arah itu tatawaqqafu alaih. Butuh kepada apa? Butuh kepada yang namanya tasbih karena alaqahnya. Meskipun itu adalah secara kajiannya itu adalah apa? Hakikah dan bukan masuk ilmu bayan. Jadi kalian jangan menyangka kalau itu adalah pembahasan bayan. Tapi kenapa alasannya kok ditakhir? Nanti itu alasannya akan ada di mana? Di tasbih. Jadi tasbih nanti akan ada alasannya. Kenapa akhir? Kemudian di sini setelah beliau membicarakan sedikit menyinggung tentang tasbih yang membedakan dengan majas mursal hanya di alaqah saja, maka dimanapun ada tasbih, dimanapun ada isti'arah, maka sudah pasti alaqahnya adalah musyabah, sudah pasti. Itu yang pertama. Secara global saya akan berikan gambaran kepada kawan-kawan yang sama sekali masih belum menyentuh tentang
yang belum pernah belajar isti'arah, kita akan mengatakan tasbih gitu. Kemudian setelah itu berpindah kepada isti'arah. Secara, karena kita tahu gitu, kalau balawah itu harus ada nukat balagiyahnya, harus ada poin balagiyahnya, itu lebaynya, maksudnya berlebih-lebihnya itu ada. Itu harus ada itu, terutama ilmu bayan, karena ilmu bayan itu takdiyatul makna. Bagaimana cara mengungkapkan itu perasaan yang ada dalam hati kita, atau ya makna-makna yang ada dalam hati dengan kalimat-kalimat yang indah, kira-kira gitu. Itu bayan. Nah, kemudian ada orang mengungkapkan dengan cara mentasbihkan sesuatu gitu. Tetapi kalian perlu tahu, kalau tasbih itu tidak ada balawahnya, karena memang bukan urusan balawah, karena semuanya hakikoh, ya enggak? Saat kamu mengatakan ro'aituki, ro'aituka, terserah gitu. Kal qamari, ya entah, nggak tahu apa wajib syabahnya, apa karena bulatnya gitu, bisa jadi, apa karena bolong-bolongnya, apa karena cahayanya, ya, bisa jadi wajib syabah banyak segala. Itu cuman yang maksudnya wajib syabahnya fil jamal gitu kan, itu yang diistimal oleh orang Arab. Cuman kita agak tahu sekarang penggunanya bagaimana. Kamu seperti rembulan fi ayyi syai'. Jadi kemudian setelah itu tidak ada balawahnya sama sekali. Saat kita mengatakan apa? Antah kal qamari itu fil jamali, tidak ada. Karena semuanya hakikoh. Karena semuanya hakikoh. Kemudian kecuali kamu buang rukun-rukun tasbihnya, kamu buang. Ada tuh tasbihnya kamu buang. Ya sedikit masuk balawah, tapi belum. Kemudian kamu buang itu adatnya dengan wajib syabahnya. Sudah jadi tasbih baliw, sudah mulai masuk baliw, sudah mulai masuk balawah. Tapi dia masih baliw, bukan balawah. Masih baliw, masih baliw, masih biasa lah gitu. Nah, kemudian setelah itu kalian hilangkan salah satunya. Kalau tidak, musyabbahnya, musyabbahnya yang kalian hilangkan, maka kemudian menjadi isti'arah. Nah, ini sudah balawah dan tidak ada tingkatan yang lebih atas daripada isti'arah. Tidak ada yang tingkatannya lebih atas daripada isti'arah, kecuali nanti isti'arah ada pembagiannya. Tetapi pembagiannya nanti apakah ada yang menguatkan musyabbah bihinya atau menguatkan musyabbahnya. Maka isti'arah yang paling tinggi itu adalah isti'arah yang menguatkan musyabbah bihinya. Nanti istilahnya murasyahah, tapi nanti. Jadi tingkatannya seperti itu ya. Jadi tasbih belum apa-apa, baru setelah tasbih baligh masuk poin balawah di sana. Setelah tasbih baligh kamu menghilangkan salah satunya, pergi ke isti'arah, sudah itu balawah sekali. Kalau sudah seperti itu, maka masih ada perbedaankah antara tasbih dan isti'arah? Ada perbedaan. Bukan cuma dibuang dan tidak. Itu kan secara lafaz saja. Secara makna itu ada perbedaan. Yang pertama, yang satu adalah tetap hakikoh, yang kedua itu sudah majas. Yang pertama, masih ada mughayarah, ya enggak? Masih ada mughayarah bainal musyabbah wal musyabbabi, masih ada perbedaan. Gitu. Rajulun asadun. Ar-rajulu asadun. Ya, seperti kita mengatakan al-ilmu nurun. Itu maksudnya al-ilmu kan nuri. Itu ya. Itu tasbih baligh. Al-ilmu nurun. Tapi masih ada mughayarah, perbedaan antara al-ilm wan nur. Gitu. Masih ada perbedaan. Makanya gitu, kita langsung nyanyi komarun komarun gitu supaya langsung
Iya, langsung isti'arah. Kalau masih anta qamarun, ya masih ada mughayarah baina anta wal qamar. Masih ada bedanya antara kamu dan rembulan. Ya nih. Masih ada bedanya. Tapi kalau kamu bilang qamarun, sudah tidak ada. Berarti yang pertama tasbih masih ada mughayarah, yang kedua tanasal mughayarah, hilang, dilupakan. Gitu. Maka yang pertama ada mughayarah, sedangkan yang isti'arah itu sudah ittihad, sudah menyatu, sudah ada mughayarah. Bahasanya itu ulama-ulama bayan adalah itu dia itu dakhala fi jinsih atau yakunu fardun min afradihi, sudah menjadi bagiannya, sudah masuk jenisnya. Fattahada baina antah wal qamar. Kalau sudah bersatu antara kamu dan rembulan, kamu nggak bisa bedakan ini rembulan atau kamu, itu nggak bisa beda. Ya nanti sihir-sihir akan seperti itu, sihir-sihir, apalagi tamsiliyah dan seterusnya. Wah banyak sekali sihir-sihir seperti itu. Dari saking tidak bisa membedakan antara penyair, penyair tidak bisa membedakan antara mana kekasihnya dan mana rembulannya. Itu nanti mereka akan menyalah-nyalahkan musyabbahnya daripada musyabbah bihinya. Nanti itu akan betapa indahnya balaghah kalau kalian paham. Makanya yang paham balaghah kalian jangan sembarangan berbicara. Iya. Jadi gak apa-apa sembarangan bicara gitu. Baik. Faslun, kemudian pembagiannya sekarang gitu. Sekarang pembagian isti'arah itu banyak sekali. Saat pembagian sesuatu mulai banyak, maka sebagaimana yang kita ketahui butuh i'tibariyah atau haisiyah. Butuh sisi pandang dari mana apa dia dibagi. Alasannya kenapa? Karena kemarin yang saya ceritakan gitu ya. Karena bainal aqsam nisbahnya harus tabayun. Gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan al-isti'arah itu aqsamul isti'arah, kemudian ada tasrihiyah gitu, makniyah, kemudian setelah itu kamu mengatakan tabaiyah dan asliyah. Itu tidak bisa karena ada tasrihiyah yang masuk ke asliyah gitu. Tidak bisa karena tidak tabayun antara satu kismun dan kismun yang lain. Kamu tidak bisa membagi gitu, membagi kalam kepada membagi fiil kepada jamid, madi, mutasarrif, kemudian setelah itu mudhari, setelah itu mustaqbal, hal, nggak bisa karena ada mudhari yang mustaqbal, ada tadakhul sehingga tidak tabayun. Jadi harus beda betul itu. Yang jatuh setelah maksim, jadi bainal aqsam harus beda gitu ya. Maka kemudian karena banyaknya kismun yang ada di isti'arah, maka dari itu ada i'tibariyahnya. Itu ulama kemudian menyingkatnya menjadi dua hal. Jadi bi'tibari dzatihi, ada yang bi'tibari aradihi. Sebagaimana yang kita ketahui. Itu. Ada yang bi'tibari dzatihi berarti berkaitan dengan zat isti'arah itu sendiri. Tanpa gitu, biqat'in nazar an amrin akhar, tanpa melihat kepada hal lain yang tidak ada pada tubuh isti'arah. Yang ada pada tubuh isti'arah itu apa? Musyabbah sama musyabbah bihi. Itu saja. Gitu. Maka nanti yang taksim bidzat berarti kaitannya sama musyabbah bihi. Gitu. Tapi yang berkaitan dengan apa? Amrin akhar. Gitu. Berarti kharajan musyabbah atau musyabbah bihi. Makanya nanti kita menemukan murasyahah, kemudian muqayyadah, mutlaqah. Itu yang dibahas bukan musyabbah bihinya, tapi penguatnya. Gitu. Penguat atau lafaz lain yang menguatkan musyabbah bihinya. Musyabbah bihinya nggak dibahas.
Jadi seperti itu. Begitu juga asliyah dan tabi'iyah. Itu kalimat yang digunakan dalam isti'arahnya, bukan musyabbah sama musyabbah bihinya. Apakah kalimatnya menggunakan isim atau menggunakan fi'il atau menggunakan huruf? Gitu. Ya, jadi jangan lupa kawan-kawan. Jadi taksim isti'arah itu secara zat, taksimnya isti'arah secara zat itu berkaitan sama musyabbah dan musyabbah bihi. Berarti nanti pikiran kita, apakah musyabbah bihinya disebutkan? Yang mana yang disebutkan? Musyabbah bihinya atau musyabbahnya? Kalau musyabbah bihinya yang dzukira musyabbah wa hudifal musyabbah bihi, dzukirul musyabbah disebutkan musyabbah, kemudian hudifal musyabbah bihi, maka makniyah itu isti'arah makniyah singkatnya gitu. Kalau sebaliknya, dzukirul musyabbah bihi wa hudifal musyabbah, maka tasrihiyah. Contohnya, kalau kita mengatakan ra'aitu asadan fil hammam, maka ini apa? Isti'arah tasrihiyah, karena musyabbahnya dibuang, itu rajul syuja. Dan kalau kita mengatakan ra'aitu rajulan yas'ar, mengaum, yas'ar, itu adalah isti'arah makniyah, karena yang dibuang adalah hudifal musyabbah bi. Udah, itu singkatnya gitu. Itu pertama. Itu yang kaitannya sama dzati. Kemudian yang kaitannya sama aradi atau sama amrin akhar min haisul arad atau bi'tibari ma arada alaihi, yang datang kepadanya. Itu. Maka bisa jadi yang pertama, mana yang dikuatkan antara musyabbah bihi dan musyabbah bihi ini? Apakah yang dikuatkan musyabbahnya atau musyabbah bihinya? Yang dikuatkan. Jadi ada lafadz yang menguatkan musyabbah atau musyabbah bihi. Kalau lafadz yang ada dalam kalamnya mutakallim menguatkan musyabbah bihi, itu murasyahah, tarsyihiyah. Itu. Saya berikan contoh. Ra'aitu asadan, gitu kan? Ra'aitu asadan fil hammam. Maka kata fil hammam menguatkan siapa? Musyabbah. Menguatkan musyabbah. Lafadz ini menguatkan musyabbah. Maka bukan tarsyih. Gitu. Itu ya. Tapi muqayyadah. Kecuali kalian mengatakan ra'aitu asadan lahu libat, gitu, lahu libadun, gitu. Kemudian mengatakan ya wa yaqulu Allahu akbar, maka yang pertama enggak, yang pertama berarti tarsyihiyah karena lahu libat menguatkan musyabbah bihi. Kemudian yang kedua musyabbah, berarti yang kedua adalah mutlaqah. Berarti dalam satu kalam bisa terjadi dua isti'arah yang berbeda. Itu ya. Al-muhim, apakah lafadz ini menguatkan musyabbah, maka itu adalah muqayyadah. Maka kalau menguatkan musyabbah bihi, maka itu adalah tarsyihiyah. Itu taksim yang kedua. Taksim yang ketiga. Oh, kalau sama, kalau berbanding dalam satu kalam ada muqayyadah sama apanya? Sama murasyahahnya, namanya mutlaqah. Apa mutlaqah? Gak ada yang dikuatkan. Ya, seimbang. Itu seimbang. Ya tadi seperti contoh yang saya gunakan. Ra'aitu asadan fil hammami lahu libadun. Ya sudah, satu-satu kan. Itu. Kemudian kamu mengatakan lahu libadun yas'ar, kalah berarti. Yang apa yang kalah? Itu. Yang musyabbah kalah. Berarti menjadi isti'arah tarsyihiyah. Itu ya. Karena 1:2. Ala seperti itu. Mudah itu. Yang terakhir, taksim yang ketiga itu adalah asliyah dan tabi'iyah. Nah, kalimat apa yang kamu gunakan untuk isti'arah? Gitu. Apakah kalimat isim? Isimnya isim yang bagaimana?
Nanti gitu. Apakah isim jenis atau isim mustaq? Isim mustaq seperti fa'ilun, gitu. Ya, isim fa'il, isim maf'ul, yang kalian ketahui di sorof. Atau kalian menggunakan fi'il sama huruf, mana yang digunakan? Kalau kalian menggunakan isim jenis, maka asliyah. Udah, itu saja. Selain isim jenis, semuanya tabaiyah. Itu. Contohnya tadi, ro'a itu asad dan tabi'iyah wala asliyah. Asliyah karena asad isim jenis. Ya enggak? Karena asad isim jenis. Itu. Kecuali kalian mengatakan, kecuali redaksi ini, la usollibannakum fi juzu'in nakhl. La usollibannakum, saya akan menyalib kamu. Fi, masa menyalib di dalam? Ya enggak lah, di atas digantung, disalib. Maka fi di sini ada isti'arah, tapi kan huruf. Ya sudah, berarti dia tabaiyah. Itulah macam-macam daripada apa? Isti'arah. Selain itu sudah tidak ada di kitab ini maksudnya. Oh, iya, di kitab ini. Kemudian yang akan kita bahas sekarang adalah permasalahan yang fi taqsimil isti'arah bidda. Maka kemudian beliau mengatakan faslun fi taqsimil isti'arati bidzati. Apa maknanya daripada fi taqsimil isti'arati bidzat? Ay bin nadhari ila dzatihi la ila amrin akhar arada alaihi. Jadi isti'arah ini dibagi kepada tasrihiyah dan makniyah menurut zatnya itu sendiri. Artinya, jadi kalau kalian, ini penting ini kawan-kawannya. Jadi kalau kalian menemukan kata-kata lidzatihi, di ta'rif banyak ya. Lidzatihi, binafsihi, lidzatihi, binafsihi, itu maknanya satu. La liwairihi. Maknanya gitu. Tidak karena yang lainnya. Atau la bisababi amrin akhar. Umpamanya kamu menemukan itu di kalam, di ta'rifnya isim. Kalimatun dallat ala makna fi nafsiha. Maknanya apa? La fi ghairiha. La bisababi ghairiha. Itu maknanya. Kalau huruf gimana? Fi ghairiha ay la fi nafsiha. Udah gitu saja. Kalian kemudian khobar dimantik menemukan kata lidati, ya enggak? Mahtamala sidqa wal kadhiba lidatihi. Apa maknanya lidatihi? Ay la li ajli ghairihi. La bisababi ghairihi. Gitu maknanya. Udah gitu saja. Atau kemarin yang belajar matlak, iya kan gitu kan? Ma la yamna'u nafsu tasawwuri mafhumihi. Apa maksudnya nafsu tasawwuri mafhumihi? Ya tadi la lidat apa la li ghairihi juga. Nafsu tasawwur berarti maknanya la li ghairi nafsi tasawwur. Udah. Itu maknanya. La li ajli ghairi. Kalau itu terjadi di ta'rif atau di taksim. Muhim. Supaya kalian kalau kamu baca kemudian bertemu kata lidati, ya itu maknanya begitu. Al-isti'aratu imma tasrihiyatun. Itu. Adapun isti'arah, imma itu adalah adatut taksim. Jadi kalau kalian menemukan imma itu adatut taksim. Ya, kalian ketahui di mana? Ya, di mantik ya kan? Qadiyah, syartiyah, munfasilah. Al-adatu imma zaujun atau imma tayyib. Imma tasrihiyatun nisbatun lit tasrihi. Ya, karena dinisbatkan kepada tasrih, menjelaskan gitu ya. Tasrihiyah, ada ya nisbahnya.
Itu aslinya itu kan apa? Sifat, ya enggak? Aslinya adalah tasrihiyun. Jadi gitu. Itu. Kemudian intaqala ila kaunihi alaman, saat ada sifat kemudian berganti menjadi nama ditambah tak. Taknya itu lintiqal minas sifat atau min kaunihi wasfan ila kaunihi alaman. Tasrihiyatun, makanya tun, taknya itu intikal min kaunihi sifatan ila kauni alaman. Yuqalu laha musarrahatun, ya, kemudian juga yusamma, juga dikatakan atau dinamai laha ai lil isti'arati tasrihiyah musarrahatun, aidon juga dikatakan musarrahah, sama. Kemudian wa imma makniyatun atau makniyatun, ya, aslinya makniyun, tersembunyi gitu. Wa yuqalu laha bil kinayah, kemudian juga disebut sebagai kinayah, tapi jangan lupa kalian jangan sampai itu mulakbat, tertukar dengan yang kinayah. Oh, caranya gimana? Oh, nanti belum selesai kinayahnya. Pokoknya laha bil kinayah itu. Jadi juga dinamai dengan kinayah. Tapi jangan lupa itu isti'arah kinayah. Bil kinayah maksudnya. Itu juga. Wa imma takhyiliyatun. Kemudian juga ada apa? Takhyiliyatun. Tadi kita menyebutkan berapa? 2, ya enggak? Tapi di sini kenapa musannif mengatakan 3? Ini sirnya adalah itu. Waqa'al ikhtilaf bainal bayaniyin. Terjadi ikhtilaf di antara orang-orang bayanin. Gitu. Sebetulnya isti'arah itu ada berapa? Ada 2 atau ada 3? Gitu. Tapi musannif Syederdir, beliau tidak sepakat 3, tapi meletakkan 3. Beliau nggak sepakat 3, tapi meletakkan 3. Dan itu biasa sudah. Gitu. Fungsinya apa? Fungsinya supaya kalian tahu semuanya. Ya. Di mujarradil dzikri. Supaya kalian tahu kalau ada khilaf antara para ulama. Siapa yang mengatakan ada 3? Yang mengatakan ada takhyiliyah? Imam Sakkaki. Shahibul Miftah As-Sakkaki. Ya, Shahibul Miftah. Beliau punya kitab namanya apa? Miftahul Ulum, ya enggak? Nama kitabnya Miftahul Ulum. Miftahul Ulum. Isinya banyak, bukan cuman balaghah saja, isinya banyak. Sharaf, nahwu dan seterusnya banyak. Wadhu. Nah, itu Imam Sakkaki. Berbeda dengan Al-Qaum. Yang qaum cuma 2. Siapa qaum? Yang selain Imam Sakkaki dan Khatib. Khatib siapa? Hah? Khatib siapa? Syibini. Enggak, itu ulama fikih Maulana. Khatib Baghdadi. Itu ulama hadis. Al-Qazwini. Pengarangnya Talkhisul Miftah. Kitab ini, kitab-kitab setelah kitab balaghah setelah Talkhisul Miftah itu semuanya merujuk ke Talkhisul Miftah. Nggak ada yang lain. Setelah Talkhisul Miftah, semua kitab balaghah yang ada di dunia ini. Iya. Mungkin di akhirat nanti, nggak tahu ya. Iya. Gitu, artinya apa? Semua setelah itu merujuk ke Talkhisul Miftah gitu. Karena kaedahnya diambil dari Miftahnya Imam Sakkaki. Karena yang membuat kaedah pertama kali tentang balaghah Imam Sakkaki. Imam Sakkaki itu orang ajim. Gitu, orang ajim kayak kita. Orang Indonesia lah gitu. Tapi bukan orang Indonesia Imam Sakkaki. Itu. Belajar kitab-kitabnya Abdul Qahir Jurjani. Imam Abdul Qahir Jurjani. Kitab-kitabnya Dalalul Ijaz itu. Kemudian Asrarul Balaghah itu gak ada kaidahnya, dipelajari kok gak ada kaidahnya, dibuat kaidahnya sama Imam Sakkaki. Nah, kaidah balaghah itu yang kita pelajari diambil dari sana, namanya Miftahul Ulum. Kemudian ditalkhis
sama Imam Khatib Qazwini. Jadi ya talhisul iftah itu. Nah, kemudian banyak kemudian yang merujuk ke talhisul. Salah satunya yang masyhur di pesantren-pesantren kita ya enggak? Itu Hilyatul Bil Masyhur. Jawharul Maknun itu nadhamannya talhis. Dan kitab ini itu paham ya? Udah paham ya? Jadi sejarah singkatnya, tapi di awal saya bicara itu sebelum tingkat 2 datang. Jadi saya sudah bicara panjang lebar misalnya itu. Kemudian setelah itu beliau mengatakan itu ya, paham ya? Jadi selain Al-Qaum, selain siapa? Selain As-Sakaki dan Khatib Al-Qazwini. Ya. Jadi Imam Sakaki mengatakan kalau apa? Isti'arah ada yang takhyiliyah. Al-Qaum berarti selain beliau mengatakan tidak ada, yang ada cuma 2. Gitu. Apa saja? Ayo tasrihiyah dengan makniyah faqat. Nah, nanti kita akan tahu nanti. Loh, terus takhyiliyah masuk mana nanti? Lakul lihat itu. Fal isti'aratu at-tasrihiyatu. Nah, maka adapun isti'arah tasrihiyah. Jadi mudah pokoknya. Hiya allati surriha fiha, yang di tasrih itu. Yang dijelaskan fiha ay fil isti'arah. Fil isti'arah ya. Jangan mengatakan fil isti'arati tasrihiyah. Daur nanti. Kapan daur ya? Daur nanti, karena kalau kamu mengatakan gini, hiyallati surriha fiha, ini kan ta'rif. Hiyallati, hiyallati itu bukan mengatakan al-isti'aratu tasrihiyatu allati surriha fiha, daur. Yang dimaksud hiya itu adalah al-isti'aratu allati surriha fiha, fil isti'arah. Tidak boleh kata tasrihiyah. Khawatir apa? Daur. Ya, jangan ya. Wala yudrabi mahdudin wala mustarakin minal qarinati khala, ya enggak? Gitu kan disulamnya kan. Wala yudrabi mahdudin wala yu'rafu wala yu'arrafu bil mu'arraf, enggak boleh. Ta'rif itu diketahui dengan mu'arrafnya, enggak boleh. Kalian tanya fiha ay fit tasrihiyah, tasrihiyah yang di fiha itu apa ta'rifnya? Ya tasrihiyah yang di depan. Ya, terus yang tasrihiyah yang di depan. Ya yang di belakang. Oh, enggak bisa. Daur. Mustahil daur. Tapi yang mustahil daur apa? Daur sabki. Daur ma'i enggak. Daur ma'i itu seperti kalian dengan orang tua kalian. Nggak bisa disebut orang tua. Maksudnya yang punya anak, bukan orang tua yang sudah tua. Gimana? Ayah ibu maksudnya. Nggak bisa disebut ayah kalau tidak ada anak, nggak bisa disebut anak kalau nggak ada ayah. Kecuali bapak ya. Nggak harus punya anak kalau bapak. Ya kan kalian manggil guru-guru kalian di pesantren, Pak, mau kemana Pak? Gitu. Tutlaqul isti'aratu 'ala al-isti'mali kama tutlaqu 'ala al-lafzil musta'mali wa bi iradatil awwali. Oh, ini kita lewati bentar lagi, kita nggak akan jelaskan karena kaitannya sama lafaz. Wa bi iradatil awwali tadhharu adh-dharfiyatu wa illa laqala hiya al-mushabbah bihi al-musarrah bihi al-musarrahi bihi bidzikril musabbahi bihi ay bil lafzi dalli alaihi, dengan cara menyebutkan apa musabbah bihinya, ay dengan cara apa lafaz yang menunjukkan kepadanya. Kenapa kok masih seperti ini? Kan nggak perlu sebetulnya, enggak, karena musannif tetap gitu ingin mewanti-wanti kepada kita bahwasanya isti'arah itu bukan antara lafaz dan lafaz, tapi antara apa? Makna dan makna. Sehingga beliau harus menerjemahkan. Dikhawatirkan saat beliau menyebutkan bidzikril musyabbahi bihi yang disebutkan maknanya, bukan maknanya yang disebutkan. Lafdzun dal gitu. Lafaz yang menunjukkan kepada musyabbah bihi. Musyabbah bihinya enggak disebutkan karena yang yuzkar itu lafaznya. Jadi seperti itu. Ai bil lafzi dali alaihi, dengan lafaz yang menunjukkan kepadanya. Nanti lafaznya dikenal dengan apa? Musta'ar, ya enggak?
Ini yang musta'ar. Faqat saja. Berarti tidak ada yang lain. Jadi tidak ada rukun yang lain di tasbih yang disebutkan kecuali apa? Musyabbah bihi saja. Ai maknanya saja, Min ghairi ayyuzkar. Min ghairi ayyuzkar syai'un min arkanit tasbihi. Siwahu ai siwal musyabbah. Ai siwa lafzil musyabbah. Kecuali lafaz musyabbah. Jangan langsung musyabbah. Kecuali kalian sudah paham, tidak apa-apa. Siwa lafzil musyabbah bihi. Kecuali lafaz musyabbah bihi. Karena makna itu nggak disebutkan, makna itu difikirkan. Yang disebutkan itu lafaz. Nggak tahu kenapa harus sampai sedetail itu ya, nggak tahu. Nahu ra'aitu asadan fil hammami. Seperti contohnya adalah ra'aitu asadan fil hammami. Fa innahu itu sarraha fihi bidzikril musyabbahi bihi faqat wa huwa, dan itu adalah apa? Lafzul asad. Tidak mengatakan asad, khawatir kalian salah. Wa huwal asad, la lafzul asad, karena asad punya lafaz, punya makna, punya afrod. Wa huwa lafzul asadi wa taqriruha, itu rinciannya bagaimana? Ayyuqala, itu mau dikatakan syubbihar rajulus syuja'u bil asadi, ya, sebagaimana yang kemarin kita jelaskan, ya enggak? Disamakan rajul syuja' bil asadi dengan asad bi jami'il jara'ati. Jami apa jami? Wajusha al jara'ati asy-syuja'. Al jara'ati. Tapi saat digunakan ini kadang maknanya beda. Kalau syaja'ah itu berarti kamu berani dengan perhitungan. Itu. Berani dengan perhitungan, kamu jalan keluar malam tapi dengan perhitungan, sudah siap mati, siap segala macam gitu ya. Takut ada begal haromi di mana-mana gitu, kamu sudah siap gitu, kamu juga punya santet atau segala macam, mau keluar atau wiridan sudah siap dong gitu. Ada yang nggak siap tapi keluar, itu namanya jaro'at, nekat. Nah, itu biasanya jari anta jari jiddan, itu maksudnya kamu nekat sekali, itu bukan berani sebetulnya. Ya berani karena sudah berhadapan gitu. Tapi nekat tanpa perhitungan. Beda dengan syaja'ah. Kalau syuja'ah itu ya pertimbangannya itu, latihan dulu gitu dan seterusnya. Nah, dengan jari. Makanya gitu. Makanya kalau ada di kitab-kitab kita menemukan gitu, ada orang-orang yang berani terhadap ulama-ulama kita, itu ulama tidak akan gitu membahasakan saja, tapi ijtara'a alaihi, nekat dia, karena ya memang nggak sepadan, bukan ulama dia, nggak, ya pokoknya asal maju aja, asal debat gitu. Wah, jari dia, nekat, anta jari bijami'il jara'ati. Tapi di sini sama dengan saja dengan makna saja. Fi kullin maksudnya di mana? Ai fil musyabbah dan musyabbah bihi. Wastu'ira al-lafdhu dalu 'alal musyabbah bihi. Kemudian dipinjamkan lafaz yang menunjukkan kepada musyabbah bihi. Jangan lupa lafaznya namanya apa? Lafaznya namanya musta'ar. Makna musyabbah bihinya, maknanya musyabbah bihi. Itu musta'ar apa? Minhu. Musta'ar minhu itu makna musyabbah bihi. Makna musyabbahnya itu adalah musta'ar lahu. Itu ya, jangan lupa musta'ar minhu dan musta'ar lahu. Berarti di sini komponennya ada lafaz musyabbah bihi, makna musyabbah dan makna musyabbah bihi. Lafaz musyabbah bihi namanya musta'ar, makna musyabbah namanya musta'ar lahu. Gitu. Kemudian lafaz makna musyabbah bihi ada musta'ar minhu. Itu ya. Kenapa kok seperti itu? Ya, yang dipinjam apanya? Ya lafadznya gitu.
Minjemnya dari mana? Ya dari musyabbah bihi, makanya musta'ar minhu. Untuk siapa minjemnya? Ya untuk musyabbah ya, makanya musta'ar lahu. Dipinjemkan untuknya, gitu maksudnya. Dah ya. Baik. Wa huwa lafdhu asadin, dan itu adalah lafaz asad lirrajuli syuja'i, ya lil musta'ar lahu, untuk musta'ar lahu. Jangan lupa lirrajuli syuja' ini maksudnya makna ar-rajul asy-syuja'. Isti'aratan tasrihiyatan, itu sebagai isti'arah tasrihiyah. Itu fatashbihu bainal ma'ani, ditekankan lagi, maka itu yang diserupakan adalah terjadi di antara makna dan makna, ai maknal musyabbah dan makna musyabbah bihi, yang kita sebut sebagai musta'ar minhu dan musta'ar lahu. Wal isti'aratu li lafdhin, dan isti'arah itu adalah untuk lafad. Peminjaman itu ya lafadnya saja yang dipinjam. Li'annahu, nah ini alasannya, ini alasan tasmiyah ya, paham ya? Jadi ini maknanya taklilul, tapi tasmiyah itu tidak cocok diberi kata taklil. Alasan enggak, sabab tasmiyah itu sebab penamaan itu bukan dalil. Kenapa? Apa dalilnya dinamain ini? Enggak cocok, enggak bisa. Jangan mengatakan dalil, karena dalil untuk kaidah. Itu ya. Sedangkan untuk hal-hal yang bukan kaidah itu tidak bisa dikatakan dalil. Itu. Meskipun kata-katanya menggunakan li'anna. Karena tidak semua li'anna itu maknanya taklil. Ada yang tambih. Ya, gitu. Ya, ini sababut tasmiyah gitu. Karena untuk wajhul munasabah saja, untuk munasabah antara penamaan dengan isi yang dinamai gitu ya. Munasabah saja. Li'annahu bimanzilatil libasi, karena lafaz asad itu posisinya seperti baju gitu ya. Ya lafaz itu kan posisinya seperti baju, badannya, jisimnya adalah maknanya. Alladzi ustu'ira min ahadin, di mana baju ini dipinjam dari seseorang. Apa minjem orangnya? Enggak kan? Ya minjem bajunya. Ada yang minjem orang. Ustu'ira min ahadin gitu. Kemudian setelah itu fa'al basa ghairahu, maka setelah dipinjam, maka mutakallim itu memakaikan kepada selainnya siapa? Ya, selainnya siapa? Musta'ar minhu. Ghairu itu ya, selain ahad tadi. Wa qauluna fil hammami. Kemudian perkataan kami fil hammam. Kenapa kok butuh kata ini? Supaya kita tidak menyangka kalau hammam itu adalah takwiyah, ya enggak? Tadi karena kita bicara murasyah. Sebentar lagi kita bicara murasyah. Hammam ini posisinya tidak untuk takwiyah dalam hal ini, supaya pembahasan kita fokus kepada tasrihiyah dan makniyah saja. Maka ini jadi korinah saja untuk sementara. Nanti kalau kalian sudah pahamnya sudah, ini juga jadi apa? Sudah takwiyah juga kepada musyabbah, maka muqayyadah nanti gitu. Maka fil hammami qarinatun mani'atun min iradatil asadil hakiki, itu adalah qarinah yang mencegah daripada menginginkan makna asad yang hakiki. Udah. Kemudian wal isti'aratul makniyatu, kemudian isti'arah makniyah adalah al makhfiyah, yang tersembunyi, ya, terselubung. Hiyallati tuwiyah, yang disembunyikan. Ai lam yuzkar fiha dzikrul musyabbah bihi. Itu ya. Loh kok kenapa kok tuwiyah? Kan gitu kamu nanti. Allati tuwiyah. Kenapa di sini ditafsirkan menggunakan ailam yuzkar? Iya, itu karena al-matwi itu tidak bisa kalau lafaz. Lafaz itu posisinya dikrun ada mutikri, jadi gitu. Matwi dan adamul matwi itu makna.
disembunyikan atau tidak itu makna. Makanya ditafsirkan supaya kita nggak salah tangkap. Lafaz itu bukan matui bahasanya, tapi gitu. Lam yuzkar. Jadi gitu. Karena dikrun itu kaitannya sama lafaz. Ai lam yuzkar fiha ai fil isti'aratil makniyati. Ya, fil isti'arah tadi. Apa yang lam yuzkar? Ya, dzikrul musyabbah bihi, ya enggak? Kalau tuwiya dzikruh itu kayak gimana gitu. Disembunyikan, menyebutkan kan enggak jelas. Penyebutannya, yang penyebutannya itu lam yuzkar dzikruh maksudnya lafzu. Dzikrul musyabbah bihi. Lafaz musyabbah bihi-nya tidak disebutkan. Apakah cukup dengan hal tersebut? Kalau musyabbah bihi-nya tidak disebutkan, jadi hakikoh nanti. Gitu. Kita mengatakan ra'aitu rajulan faqat, bisa jadi hakikoh itu. Maka dari itu harus ada syai'un dalun alaihi. Ada sesuatu yang menunjukkan terhadap musyabbah bihi ini. Apa itu? Lawazim atau khosois. Itu karakter daripada musyabbah bihi atau sifat daripada musyabbah bihi. Ya, maka bidzikri syai'in min lawazimihi, dengan menyebutkan sesuatu daripada lazimnya musyabbah bihi. Ai lawazimil musyabbah bihi. Lawazimnya musyabbah bihi. Wal ba'u sababiyatun au bimakna ma'ah. Ba'nya sababiyah atau maknanya adalah ma'ah dzarfiyah. Ya, kenapa kok harus seperti ini? Itu ada lagi itu. Karena kalau sababiyah maka dia sah untuk mengatakan kenapa kok itu disembunyikan? Karena sudah ada lazimnya. Gitu. Jadi seperti itu. Oh, berarti yang menyebabkan dia jadi makniyah apanya? Lazimnya. Dzikrul lazimnya enggak? Yang menyebabkan dia itu menjadi makniyah adalah dzikrul lazim. Bukan iradatul mutakallim. Karena musannifnya, karena mutakallimnya dzikrul lazim, berarti dzikrul lazim yusabbibu itu. Iya, kaunihi makniyatan, kauniha makniyatan. Ia menjadi makniyah. Kalau itu menggunakan ba. Kalau menggunakan ba, maka dzikrul lazim yang menjadi penyebab terjadinya apa? Makniyah. Tapi kalau menggunakan ma, enggak. Itu. Maka penyebabnya bukan itu. Ya, penyebabnya ya iradatul mutakallim. Tetapi itu ma'ah. Nah, tapi sekaligus menyebutkan apa? Lazim. Itu. Makanya lebih baik menyebutkan al-ba sababiyah atau bimakna ma'ah atau bimakna ma'ah. Maka sababiyah itu aula daripada ma'ah. Falam yuzkar fiha ay min karkani tashbihi wal mushabbahi, dan tidak disebutkan fiha di dalam makniyah ini min arkani tashbih siwal musyabbah, kecuali lafaz musyabbah. Ingat-ingat lafaz musyabbah dan bukan makna musyabbah. Kalau menyebutkan lafaz musyabbah ya sudah, berarti dia hakikoh, ya enggak? Wal isti'aratu, kemudian isti'arah at-takhyiliyatu. Nah, dan sedangkan isti'arah takhyiliyah adalah hiya isbatu dzadzikal lazim, ialah mengisbat lazimnya tersebut lil musyabbah, untuk musyabbah. Pertanyaannya sekarang di sini, takhyiliyah itu kalimat atau bukan? Takrifnya mengatakan isbatu dzadzikal lazim. Kalimat atau bukan? Ya enggak? Kamu mengatakan isbatul lazim, berarti fi'lul mutakallim, bukan kalimat. Dan kita mengetahui kemarin itu isti'arah majaz atau bukan? Majaz. Kemudian majazun fil isbat itu di mana? Di majaz akli. Ini ada indikasi nanti isti'arah takhyiliyah itu majaz akli, bukan apa? Bukan majaz yang di sini. Itu majaz akli, bukan majaz fil kalimah. Karena kamu mengatakan isbat al-lazim.
Isbatu dzalikal lazim. Dan kita tahu majazun fil isbat adalah majaz akli. Nah, maka ini yang menjadi perbedaan antara Imam Sakaki dan siapa? Dan Al-Qaum. Jadi ini ta'riful qaum. Jadi mereka mengatakan dua, karena kalau kamu mengatakan isbatu dzalikal lazim apa? Kan nggak masuk, karena kita mau membagi majazun fil kalimah, bukan majazun akliyun, ya enggak? Maka isbatu dzalikal lazim ya huwa makniyah. Karena cuma mengisbat lazimnya tersebut. Apa bedanya? Nggak ada, contohnya nggak ada yang beda. Berbeda dengan Imam Sakaki. Kalau Imam Sakaki tetap mengatakan al-kalimatul musta'malah. Tetap kalimatul musta'malah, itu takrifnya siapa? Imam Sakaki. Jadi tahliliyah itu gitu, isbatnya. Tadi kan ada dzikrul lazim. Kalau kamu sudah menyebutkan lazim, berikan contoh begini. Kalau kamu menyebutkan seperti ini, ro'a itu rojulan yas'ar. Ini kan lazim. Lazim itu karakter atau sifat daripada asad, ya enggak? Dan ini lazimul musyabbah bihi. Ini lazimnya musyabbah bihi. Dan bagi Imam Sakaki gitu. Bagi Imam Sakaki, lafadz inilah yang jadi isti'arah makniyah. Paham ya? Jadi lafadz inilah, karena nggak bisa yang ini. Karena ini bukan isti'arah. Lafadz inilah yang isti'arah makniyah. Berarti isti'arah makniyah itu lafadznya. Sedangkan al-qaum enggak. Isbatu hadal lazim li hadar rajul lil musyabbah. Jadi isbatul lazim itu lil musyabbah. Nah, ini miliknya al-qaum. Miliknya kaum ini. Makanya kenapa musannif ikut siapa? Ikut al-qaum, karena tarifnya seperti itu. Nanti di akhir beliau akan mengatakan ya sama saja. Sehingga taksimnya cuma dua saja, imam makniyah wa imam makniyah tasrihiyah. Karena makniyah apa? Ini kan makniyah ini. Ya enggak? Makniyah berarti contoh antara makniyah dan takhiliyah sama saja. Terus apa bedanya? Enggak ada bedanya. Bedanya cuma di isbatul lazim. Kalau kamu mengatakan isbatul lazim, dia majazun fil isbat, bukan majazun fil kalimah. Karena majazun fil kalimah kamu mengatakan al-kalimatul musta'malah. Itu ya. Ya gitulah kira-kira. Ya cuma itu saja sebetulnya. Nah, jadi perkataan beliau isbatu dzalika lazim lil musyabbah, ya enggak? Lazimnya lazim milik siapa? Lazimnya miliknya musyabbah bihi. Kemudian diisbat, diperuntukkan musyabbah, ya enggak? Berarti sekarang gitu. Siapa musnadnya? Musnad ilihnya siapa berarti? Yas'ar. Fa'ilnya siapa? Yas'ar fa'ilnya. Rojulan. Nggak bisa asar. Oh berarti kan gitu berarti. Berarti isnadul fi'li ila ghairi ma walahu maulana. Gitu. Oh majaz akli kalau seperti itu. Ya sudah. Paham ya? Dzalikal lazim, udah. Kemudian lil musyabbah ad-dali. Ya. Di mana lazimnya itu menunjukkan dzalikal lazim ala isti'arati lafdzil musyabbah. Pertanyaannya sekarang, lazimnya ini gitu. Fungsinya untuk menunjukkan atau lazimnya yang menjadi isti'arah. Kalau kaum berarti apa? Lazimnya menunjukkan, ya enggak? Jadi lazimnya dalla ala isti'arati lafzil asad lirrajul. Itu miliknya kaum. Tapi kalau Imam Sakaki, nafsul lazim huwal isti'arah. Bukan berfungsi untuk menunjukkan. Paham ya? Saya ulangi. Kalau al-qaum akan mengatakan seperti ini.
Apa fungsinya lazim? Al-lazim ad-dalih. Lazimnya itu menunjukkan ala isti'arati lafzil musyabbahi bihi lil musyabbah. Menunjukkan adanya isti'arah lafaz musyabbah bihi terhadap musyabbah. Oh, berarti cuman dalil dia, petunjuk saja. Itu terhadap terhadap terjadinya isti'arah. Ya. Dalilun ala wuqu'il isti'arah bainal musyabbah wal musyabbah bihi. Dah. Tetapi Sakaki enggak, Imam Syafi'i enggak. Nafsu hadal lazim wal isti'arah. Ya. Maka lazimnya itu sendiri yang jadi isti'arah. Udah Sakaki. Fahiyah ay at-takhiliyatu, maka itulah takhiliyah. Makanya kemudian mulazimatun lil makniyah. Iya, mulazimah lil makniyah. Apa mulazimah itu? Ya, talazum. Apa talazum? Ada mulim infikar, nggak bisa terlepas. Gitu. Ya, kalau kamu menyebutkan makniyah berarti kamu menyebutkan apa? Takhiliyah. Kalau kamu menyebutkan takhiliyah, makniyah, ngapain dibedakan? Gitu. Ya, berarti kan salah dari awal. Nggak salah dari awal maksudnya. Ya, salah dari awal gitu. Karena beliau aksamnya sampai 3 gitu. Sedangkan di akhir beliau mengatakan mulazimatul lil makniyah. Berarti kamu mengatakan kalau apa? Aksamnya cuma 2. Karena tadi yang saya sebutkan di awal gitu. Tidak boleh ada talazum bainal aksam. Harus tabayun. Nah, ini enggak. Kamu menyebutkan makniyah berarti dia takhiliyah. Takhiliyah berarti dia makniyah. Baik. Nah, tapi fungsinya apa mengatakan kok ada 3 aksamnya? Ya, karena untuk libayani al-khilaf. Gitu. Al-waqi bainal bayani, yang terjadi di antara orang bayani. Lil makniyah la tanfaku anha, tidak terlepas darinya. Walidha mathala lahuma bimithalin wahidin, maka dari itu beliau memberikan contoh kepadanya apa? Kepada keduanya dengan satu contoh. Karena bedanya cuma di isbat saja. Biqaulihi, tapi tetap ada bedanya ya, paham ya? Takhiliyah dengan makniyah ya. Apa bedanya natik sama insan? Dia beda. Kamu jangan mengatakan insan lebih umum dari natik. Gitu. Tapi kamu nggak bisa membagi hayawan, ada natik, ada insan. Salah itu. Karena nggak tabayun, tasawi dia. Ini sama kayak gini. Afrodnya makniyah berarti masuk ke mafhumnya, gitu. Berarti afrodnya makniyah, contoh-contohnya makniyah masuk ke pemahaman, gitu, ke ta'rifnya takhiliyah. Contoh-contoh takhiliyah masuk ke ta'rifnya makniyah. Ya tasawi, ya enggak? Tasawi. Ya udah, contoh-contohnya natik masuk ke insan, contoh-contohnya insan masuk ke natik, ya nggak bisa terjadi di aksal. Biqaulihi, dengan perkataannya, nahu azfarul maniyati nashibat bikasri syini ay aliqat. Nashibat itu mencengkram. Azfarul, ya ini masyhur sekali. Azfar itu apa? Azfar jamak daripada azfur, kuku itu, cakar-cakar, kira-kira gitu. Cakar-cakar kematian itu, kuku-kuku kematian yang nggak enak, kurang serem. Kuku-kuku kematian, cakar-cakar kematian. Cakar-cakar kematian itu nasyibat bifulanin, ya enggak? Mencengkram apa? Mencengkram fulan. Dikasri sini dengan mengkasrikan sin, nasyibat. Ay'anikot, mencengkram bifulanin, seseorang. Sekarang itu mana isti'arahnya? Nasyibat itu Sakaki, ya enggak? Imam Sakaki mulai. Tapi isbatul lazim, itu isbatun nasyibat lil atfar atau lil maniyah. Hah? Lil atfar, atfarul maniyah. Nah, itu apa berarti? Oh, ya sudah, paham ya?
Wa taqrirul isti'arati fihima, itu kemudian takrirnya bagaimana, rincian daripada isti'arah di keduanya, ya, maksudnya takhiliyah dan makniyah min hadzal misali, daripada contoh ini ayyuqala akan dikatakan syubbihatil maniyatu, di tasbih maniyahnya itu al-madhkurah bis sab'i. Ingat bukan adfarnya. Maniyahnya dengan as-sabu. Berarti ada al-maniyah dan ada as-sabu. Maniyahnya adalah musyabbah, kemudian sabunya adalah musyabbah bihi. Ya sudah, adfarnya juga masuk, ya enggak? Adfarnya juga jadilah lazim. Bisabu'i fil irtiyali. Fil irtiyal maksudnya ai bijami irtiyalin nufus, sama-sama itu menghilangkan nyawa, merenggut, irtiyal, merenggut nyawa. Fi kullin, ya di keduanya, ya kematian merenggut nyawa, kemudian hewan buas juga merenggut nyawa. Min ghairi tafriqatin baina nafa'in wa darari, tanpa membedakan mana yang ya min ghairi tafriqatin baina nafa'in wa darari. Apa maksudnya tanpa membedakan? Ya nggak lihat siapa gitu maksudnya. Dia mau manfaat, mau doror, nggak lihat. Pokoknya kalau kematian sudah datang, mau orang soleh, saya kan orang soleh, nggak boleh mati. Nggak bisa. Hewan buas saya kan orang soleh, nggak boleh kamu terkam, nggak bisa. Hewan buas nggak tahu kamu soleh atau enggak. Kecuali kamu wali. Bisa. Oh ini kayaknya wali. Tapi kok gelagatnya bukan. Paham ini ya? Itu maksudnya min ghairi tafriqatin. Jadi kematian sama hewan buas itu tidak itu membeda-bedakan siapa, mau dia orang bermanfaat, mau dia orang berbahaya, terserah, pokoknya semuanya dicengkram. Wastu'ira ismus sab'i. Apa ismun di sini? Lafzun. Itu. Dan dipinjam lafaz sabu laha ailil maniyati, terhadap maniyah. Berarti sabunya adalah musyabbah bihi, maniyahnya adalah musyabbah. Ai qad ista'arat hulaha, ya, meminjamkannya lafaz sabu laha li al-maniyah, maksudnya terhadap maknanya maniyah. Tsumma tuwiya dzikruhu, tsumma lam yuzkar lafzuhu tadi ya. Kemudian tidak disebutkan lafadznya, ai apa dzikruhu, hak dhamir apa ini? Al-musyabbah bihi, ya enggak? Dzikrul musyabbah bihi. Menyebutkan musyabbah bihi. Kenapa alasannya? Binaan. Itu. Ala anna dzikra bima'na al-madzkur, bahwasanya adzikra bima'na al-madzkur, kata-kata dzikrun masdar itu maknanya isim maf'ul. Karena nggak bisa kamu mengatakan tuwiya dzikruhu, tapi bisa mengatakan tuwiya madzkuruhu, yang mau disebutkan, yang disembunyikan, ya kan? Ya, lakukan seperti itu. Au dzikril ismi, atau kalau kamu tidak mau menjadikan masdar itu isim maf'ul, ya kamu tambah apa? Mudhaf di sana. Dzikrul ismi bi ma'nal madzkuri au dzikril ismi, menyebutkan lafaz binaan ala annahu bakin ala masdariyatihi, ya. Berdasarkan dia itu tetap sebagaimana masdarnya, tidak mau kamu ganti dengan isim maf'ul. Jadi di sini ada dua, kawan. Kalau kamu mengatakan dikrun, apa maknanya dikrun? Madzkur atau bakia kama kanat masdariyatuhu. Kalau kamu mengatakan la dikrun di sini bimakna ismil maf'ul, maka kamu harus mengatakan dikrul musyabbah, karena yang al-madzkur adalah apanya? Musyabbah bihinya. Enggak, saya tidak mau mengatakan al-madzkur, maka kamu harus mengatakan dikrul ismi. Gitu. Menyebutkan lafadznya. Udah gitu saja. Gitu ya. Jadi kalau kamu condong kepada al-madzkur, makna dzikrun adalah isim maf'ul, maka yang dimaksud adalah musyabbah bihi. Kalau dia tetap masdar, maka yang dimaksud adalah lafadznya musyabbah bihi, dzikrul ismi, annahu bakin ala masdariyatihi. Wa qauluhu isti'aratun bil kinayah. Kenapa kalau kemudian mengatakan isti'aratun bil kinayah? Ai multabisah, itu ai
multabisatun bil khafa'i, karena dia terselubung oleh ya tadi khafa itu kesamaran. Kemudian setelah itu beliau mengatakan idil kinayatu al khafa'u, karena al kinayah maknanya sendiri adalah al khafa'u, ma'mulun liqaulihi, dan itu menjadi ma'mul isti'aratan bil kinayah ya. Itu maksudnya mana amilnya? Ini nahwu ini. Liqaulihi ustu'irah, dipinjamkan apa lafaz isti'aratan bil kinayati ya mutlak mulan. Wa qauluhu wa dalla atfun ala tuwiyah, dalla itu diatofkan kepada kata tuwiyah di matan ini ya. Fi quwwatil illati lahu, karena dia sebagaimana kekuatan ya, sebagaimana kekuatan illat, maksudnya fi ma'nal illah. Jadi kalau ada kuah kayak itu fi ma'nal illah, semakna dengan illat. Lahu ai lidalla gitu. Dalla oh enggak, tuya fi quwwatil illah, maka yang jadi illatnya adalah tuya, lahu lidalla. Dalla diatofkan kepada tuya fi quwwatil illati lahu. Kenapa dia menunjukkan kenapa dia di mana yang jadi illatnya? Yang jadi illatnya adalah dallah, manis. Yang jadi illatnya adalah dallah, karena dia menunjukkan maka kemudian disembunyikan, gitu mas. Jadi yang jadi illatnya adalah dallah, jadi al-illatu lahu lituwiyah gitu. Hal domir kembali pada kuliah, manis. Fi quwwatil illati, jadi dallah fi quwwatil illah, fi ma'nal illah, lahu lituwiyah, karena disembunyikan gara-gara adanya illat. Apa illatnya? Ya, dalil tadi. Lazimnya menunjukkan kepada musyabbah bihinya. Alaihi ay ala dzikril musyabbah bihi. Ya, menunjukkan kepada menyebutkan musyabbah bihi. Bi dzikri lazimihi, dengan menyebutkan lazimnya. Apa lazimnya? Al-adfar. Itu nasyibat bisa nasyibat. Al-adfar bisa. Tapi yang disinikan di sini adalah al-adfar ya. Karena tadi adfar kuku itu cuma miliknya siapa? Iya. As-sabu. Ya, dan seterusnya. Jadi kematian nggak punya cakar, gimana ceritanya punya cakar? Alladzi huwa qarinatul makniyati, dan itu juga qarinanya makniyah. Berarti sekaligus jadi qarinah. Ya, qarinah lafziyah berarti. Qala al-muhaqqiq, enggak. Kita nggak mau bicara perkataannya Imam Sa'duddin Taftazani. Wa isbatul adfari, langsung ke sana. Itu yang apa, belum ada kaitannya dengan hal-hal inti. Gimana kita mau bicara perkataannya Muhammad Taftazani? Panjang. Nanti saya akan rujuk ke mutawwalnya atau tarhisul miftahnya. Wa itsbatul adfari lil maniyati isti'aratun takhlidiyatun, ya enggak? Maka kemudian isbatnya adfar kepada al-maniyah itu merupakan isti'arah takhlidiyah. Gitu. Nah, tidak menyebutkan itu al-maniyah, tidak menyebutkan sabu, itu berarti makni. Isbat adfar lil maniyah berarti itu. Ya wis, itu saja. Wa amma lafdzul adfari, maka kemudian dan sedangkan lafaz adfar fahuwa musta'malun fi haqiqatihi. Adfar itu maknanya apa? Musta'malun fi haqiqatihi. Ini ingin mengatakan, ya enggak? Ini ingin mengatakan bahwasanya gitu, makniyah itu bukan majas fil isti'arah, tapi majas akli. Makanya adfar itu hakiko, beda dengan sakaki. Imam Sakaki mengatakan enggak, adfarnya itu majas. Lazimnya, kan tadi saya jelaskan, lazimnya yang majas yang terjadi isti'arah. Kita enggak, kita kaum enggak, isbat. Kemudian beliau mengatakan musta'malun fi haqiqatihi wa amma qaulul isbat isti'aratan. Kemudian kenapa isbat menjadi isti'arah? Gitu. Kenapa ada pertanyaan semacam ini? Karena isbat itu bukan majas kalimah, ya enggak, tapi majas akli. Kenapa kok kemudian masuk di sini?
Baru dijelaskan. Wa amma qaulul isbati isti'aratan. Sedangkan isbat itu menjadi isti'arah fa di annahu qad istu'ira lil musyabbah. Itu. Maka sungguhnya karena dipinjamkan lafaz musyabbah bihi itu lil musyabbah untuk musyabbah itu. Itsbatul amri alladhi yakhussul musyabbah bihi. Itu alladhi yakhussul musyabbah bihi. Ya, dipinjamkan sesuatu isbatu al-amri, yaitu perkara yang khusus, ya sifat maksudnya alladzi yakhussu, khawas daripada musyabbah bihi dipinjamkan kepada musyabbah, diisbatkan ke sana. Jadi seperti itu. Itulah kenapa dia isti'arah, karena meminjamkan sifat yang untuk siapa? Untuk musyabbah bihi dipinjamkan kepada musyabbah. Tapi jangan lupa kawan-kawan, itu bukan isti'arah. Wa amma kaunuhu takhiliyah, maksudnya bukan majazun fil kalimah ya. Wa amma kaunuhu takhiliyah, dan sedangkan perkataannya takhiliyah. Kenapa kok takhiliyah? Li'annahu yukhayyal. Ya karena itu dikhayalkan. Ayyuqa'u fil khayali. Terjadi di khayalan. Loh iya kan? Apa iya ada beneran? Gitu. Adfarul maniyah, adfarul maut, cakar-cakar kematian. Fil khayal, waqa'a fil khayal. Tapi ingat, karena khayal, khawatir mulakbat kamu. Karena khayal itu maknanya sendiri adalah idrok amrin mahsus. Gitu ya. Harakatun nafsih fil mahsusat. Itu khayal. Nah, berarti seakan-akan lo kalau khayal berarti pernah lihat kan? Kematian punya cakar. Makanya beliau mengatakan fil dihni, udah di otak saja. Ayadin fil khayal maksudnya fil dihni. Annal musyabbah, bahwasanya musyabbah apa yang terjadi di otak kita, bukan fi khayalina, karena khayalina itu apa? Amrun mahsus yang pernah kamu lihat. Kamu pernah lihat saya sekarang, kemudian teringat-ingat kamu pulang. Ya karena kamu nggak paham-paham itu. Jadi kamu jangan lupa tawassul sama saya. Siap sih. Kemudian, jadi seperti itu. Itu namanya mahsus. Kamu melihat ya sekeliling kamu, itu namanya khayal. Karena waqa'a fil khayal, harakatun nafsi fil mahsusat. Ini apa yang terjadi di otak kita? Annal musyabbaha min jinsil musyabbaha bi, ya enggak? Ini yang dimaksud dengan apa? Sudah adamul mughayarah bainal musyabbah dan musyabbah bi. Annahu min jinsi, sudah dari jenisnya. Wa qad alimta annal majaza innama huwa fil isbat, ya enggak? Dan kamu sudah tahu bahwasanya majaznya terjadi di mana? Fil isbat, bukan fil kalimah. Gitu. Ai itsbatu syai'in li syai'in, fil isbat ai itsbati syai'in li syai'in, mengisbat sesuatu terhadap sesuatu. Laisa huwa lahu, sama enggak dengan yang kemarin? Itsbatu fi'lin au ma fi man, atau isnadu fi'lin au ma fi ma'nahu di ghairi ma huwa lahu, atau di ghairi ma huwa lahu. Berarti apa? Ya sudah. Gitu. Fattakhiliyatu fil haqiqati majazun aqliyu. Maka takhiliyah sebenarnya itu adalah majaz aqli. Dan bukan majazun fil kalimah, ya enggak? Ka itsbatil imbati lirrabi, sama persis sebagaimana mengisbat imbat terhadap rabi gitu. Kama taqaddamna dzikruhu. Wa inna lazimal musyabbahi bihi, dan sedangkan lazimnya musyabbah bihi haqiqah wala majaz, lazimnya adfar itu haqiqah wala majaz, indal qaum haqiqah, indas sakaki majaz. Jangan lupa seperti itu ya. Apa katanya? Beliau mengatakan wa inna lazimal musyabbahi bihi musta'malun fi haqiqati, digunakan sebagaimana haqiqahnya. Berarti bukan majaz. Kalau dia majaz berarti kamu madhabnya siapa? Imam Syafi'i. Wa hadza huwa madhabul qaum. Dan inilah madhabnya kaum. Siapa kaum?
man ada sakaki, orang yang selain ma ada sakaki wal khatib al-Qazwini. Itu sebetulnya ada 3, ada madhab al-qaum, ada madhab salaf, ada madhab dan seterusnya. Kalau salaf itu Imam Zamakhsyari masuk, cuman di sini nggak dibicarakan karena ini detailnya nggak di sini. Gitu. Kenapa? Wa tafsilul madzahib fil makniyati wa ma yata'allaqu biha. Kemudian rincian daripada tentang madhab-madhab tentang makniyah ini, makniyah saja. Itu. Wa takhiliyah dan takhiliyah, wa ma yata'allaqu biha dan hal-hal yang terkait dengannya. Madhkurun fis Samarqandiyah. Jadi Imam Samarqandi punya risalah fil isti'arah. Jadi judulnya itu Risalatun fil isti'arah. Itu saja membahasnya isti'arah. Risalatun fil isti'arah. Samarqandiyah. Allati ju'ilat hadhihi risalatu, di mana risalah ini dibuat atau ditulis oleh saya, gitu kata musannif. Ju'ilat hadhihi risalatu fil haqiqati, sebenarnya saya membuat risalah ini apa? Muqaddimatan lah, sebagai pengantar. Jadi ini pengantar untuk mempelajari kitab Samarqandi, yaitu Risalatun fil Isti'arah. Ya. Setelah ini kamu silahkan belajar. Itu saja, insya Allah itu pekan berikutnya. Jadi pertemuan yang berikutnya kita akan bahas apa? Akan bahas hal-hal yang terkait dengan lafaz, ya enggak? Karena ada beberapa di sini kita belum bahas perkataannya Sa'duddin Taftazani. Kemudian kenapa mengatakan dzurfiyah apa segala macam gitu. Tapi poin intinya sudah kamu dapat.